Garis besar di video kali ini kita sebenarnya hanya akan memaknai satu ayat di surat At-Tolaq ayat 12 tentang semesta paralel dan semesta multiplex. Kalau kita merujuk dari kamus Oxford, kata tesseract itu dari bukunya Charles Howard Hinton yang berjudul New Era, A New Era of Thought, zaman baru dari pemikiran. Tesseract sendiri ini diambil dari bahasa Yunani, dari kata tesseries dan actines, yang berarti 4 sinar, yang sebenarnya merujuk ke 4 rusuk titik yang menghubungkan ke 4 titik sudut yang lain. Atau secara sederhana, pikiran orang awam seperti kita ya, termasuk saya, bayangkan aja sebuah kubus dengan rusuk 4 titik yang saling terhubung satu sama lain. Tesseract ini sebuah model untuk menggambarkan atau membayangkan sebuah dimensi di atas dimensi ke-4 atau waktu. Kita mengenal selama ini 4 dimensi ya, 3 dimensi sebenarnya. 1 dimensi titik, sebuah titik adalah dimensi 1. Kemudian dimensi 2 adalah sebuah garis yang menghubungkan antara 1 titik koordinat ke titik koordinat yang lain. Kemudian 3 dimensi adalah bangun ruang, kita mengenal kubus, kerucut, dan sebagainya. Kemudian dimensi keempat adalah dimensi waktu. Tapi konsekuensi dari penemuan teori relativitas Einstein dengan rumus yang sangat fenomenal itu, X sama dengan mc kuadrat, dengan kecepatan cahaya kita bisa mempersingkat waktu yang konsekuensinya ruang akan mengecil, akan menyusut. Ini akan kita jelaskan di konsepsi waktu ketiga video setelah ini. Sekedar pengetahuan, kata universe, kata semesta, bahasa Inggris ya, itu sebenarnya gabungan dari kata unite dan verse atau kesatuan ayat. Kalau misalnya kita bisa ambil maknanya, bahwa dalam bahasa Inggris ternyata kesatuan ayat atau ayat kauniyah, Quran yang tidak tertulis, itu tercatat dalam kamus bahasa Inggris, yaitu dalam diksi universe, kesatuan ayat, ayat kauniyah, Quran yang tidak tertulis. Sedangkan Quran yang tertulis adalah Al-Quran, kitab Quran. Lalu apa inti dari judul video ini tentang tesseract, dimensi bertemunya jiwa-jiwa, dan apa hubungannya dengan mimpi? Sebelum dilanjut, saya ingin curcol sedikit tentang kisah yang agak aneh sekitar tahun 2011. Sebuah kisah asmara saya dengan someone yang saat itu mengalami peristiwa spiritualitas yang baru ditemukan akhir-akhir ini penjelasannya. Di saat itu saya tanya ke senior saya, kita bertemu di kampus, kemudian setelah basa-basi bakso sapi, saya bertanya, Kang, kenapa saya kok bisa merasakan kambuhnya sakit paru-paru pacar saya meskipun dari jarak yang jauh? Dan saya bisa lihat dia, seakan lihat dia kalau dia lagi bohong. Jawab senior saya itu, wah, itu udah ada ikatan batin. Saya nanya lagi, terus akhir-akhir ini kalau saya lagi zikir pas habis sholat di masjid kampus, mata saya terpejam antara sadar dan setengah tidur lah. Tapi saya bisa melihat seisi ruangan itu, orang-orangnya, dindingnya, dan sebagainya. Sedangkan saya pastikan saya tidak sedang menggunakan virtual reality, apalagi menggunakannya untuk nonton bokeh ya. Jawab senior saya, wah gila, itu kondisi spiritual yang sangat tinggi. Dan teman-teman jangan terkecoh ketika ada ungkapan gila pada saya, itu bukan makna konotatif, tapi emang denotatif ya, alias kendir. Setelah kejadian itu akhirnya saya berdoa pada Tuhan, pada Allah agar dicabut semua kemampuan itu, karena saya tidak menginginkan hal-hal seperti itu dari konsekuensi katakanlah ibadah saya ya. Saya ingin menjadi seorang hamba yang lumrah saja, tidak memiliki kemampuan-kemampuan yang aneh kecuali mendidik.
karena saya seorang guru ya. Terus apa hubungannya dengan semesta paralel atau semesta multiplex ini? Dari pengalaman itu, saya mulai serius untuk mendalami buku-buku tentang sains dan spiritualitas, khususnya yang berkaitan dengan teosofi, yang sains yang agak dalam dan perenungan filsafat yang agak rumit untuk memikirkannya. Sebenarnya saya sudah senang dengan baca-baca buku seperti itu mulai dari masuk kuliah. Di perpustakaan juga saya sering baca buku-buku seperti itu, walaupun lebih sering tidurnya ya daripada baca bukunya. Tapi mulai saat itu saya agak serius untuk mendalami, mencari data, yang kemudian saya membaca buku-bukunya Madame Blavatsky, kebanyakan bahasa Inggris dan saya tidak baca itu. Mr. Eckhart yang kebanyakan adalah artikel yang sudah disalin ke bahasa Indonesia dan banyak mengalami pergeseran makna. Saya bertemu dengan buku-buku dan tulisannya Abul Qasim Al-Junaidi, kemudian Al-Ghazali, Ibnu Arabi, dan sebagainya. Tapi pada akhirnya saya berhenti ketika menemukan penjelasan surat At-Tolaq ayat 12 ini. Surat At-Tolaq itu berarti berpisah, talak ya, putus, cerai. Dan di tahun itu pula 2011 akhir saya putus dengan pacar saya, dan ini testimoninya, nggak penting banget ya. Dalam tafsir surat At-Tolaq ayat 12 ini dari Ibnu Katsir, ketika kita membaca agak mengkhawatirkan logika ya, mengkhawatirkan keimanan. Ceritanya Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, sepupu sekaligus sahabat Rasulullah, selain Ali bin Abi Thalib ya, dua sepupu sekaligus sahabat Rasulullah yang sangat faqih, yang sangat concern mutalaah Quran dan hadis. Ada seorang tabi'in yang mendatangi Ibnu Abbas untuk bertanya penjelasan surat At-Tolaq ayat 12 ini. Penjelasannya seperti ini. Bahwa di dimensi kelima atau Tesseract ini juga ada 7 waktu, 7 bumi, 7 peradaban yang seperti kita. Di peradaban paling bawah kita menyebutnya itu sebagai neraka. Bumi yang paling bawah dari 7 lapisan itu kita menyebutnya sebagai neraka. Dari diksi yang sama, penciptaan jin, api atau wujud plasma. Nar bisa diartikan neraka, api, atau di video sebelumnya saya menyebutnya sebagai wujud plasma. Itu adalah peradaban paling bawah di Tesseract atau dimensi kelima. Ya ini saya asumsi aja ya, salah benar kan nggak tahu, kita mesti riset, nggak tahu berapa puluh tahun atau ratus tahun untuk sampai ke sana. Orang kata murid dari anak dari Cooper di film Interstellar, kalau kita mau mengenali dimensi atau wilayah di black hole, kita harus ke sana dulu. Ya sama, kalau kita mau meneliti tentang Tesseract dimensi kelima, ya kita harus ke neraka dulu gitu ya. 6 bumi lainnya saya ibaratkan dengan simbol Magicu Hibiniu. Kalau merah tadi kan spektrum cahaya merah, itu diibaratkan neraka atau nar atau api, wujud zat plasma. 6 spektrum lainnya di atas merah itu jingga, kuning dan sebagainya sampai ke spektrum ungu. Inilah 7 lapis bumi yang di sana itu ada kitab masing-masing. Ada Ka'bah seperti Ka'bah di Masjidil Haram kita. Ada Ibrahim seperti Ibrahim yang dulu ada di bumi kita. Ada siapa lagi? Ada Muhammad seperti Nabi Muhammad di bumi ini. Ini yang saya sebut sebagai semesta multiplex. Kenapa? Karena semesta paralel adalah semesta wujud zat padat yang persis seperti kita, fisik, di dimensi yang berbeda. Sedangkan di atas semesta multiplex ini masih ada 7 langit yang dihuni para nabi, yang dalam hadis diceritakan Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Tapi kita nggak akan bercerita ini dulu, akan sedikit dikupas di konsepsi waktu ketiga nanti. Di antara tiap semesta, baik itu semesta
kita dengan semesta paralel wujud zat padat yang seperti kita, fisik, kemudian 7 bumi mulai dari spektrum merah sampai ungu, atau bahkan semestanya para nabi, langitnya para nabi itu ada yang dinamakan dengan barza. Barza, pembatas, pemisah, itu tidak bisa kita lewati. Makanya semesta paralel menurut para fisikawan itu tidak akan bisa dicapai karena kecepatan pergerakan yang sangat berbeda. Barza ini, pembatas atau pemisah, bisa kita lampaui dengan jiwa suci atau jiwa murni, yang insinyur teknologi menyebutnya sebagai avatar. Kita bisa mengirim tanda kutip avatar kita ke sana, dan juga bisa mendownload tanda kutip data-data yang avatar kita dapatkan dari penjelajahan dia di sana. Kapan itu bisa terjadi? Ketika kita bermimpi atau bahkan bermeditasi. Dengan avatar inilah kita bisa berjumpa dengan jiwa-jiwa semua, bahkan orang-orang yang sudah meninggal, bahkan dengan jiwa tumbuhan, jiwa binatang-binatang, jiwa gunung, laut, dan sebagainya. Mungkin ini mengapa simbol Tesseract itu seperti kubus yang fleksibel, yang mudah berubah, yang dinamis. Kalau bahasa saya, wilayah tanpa keajekan, wilayah dengan entropi yang sangat cepat berubah. Seperti di mimpi, kita mungkin pernah bermimpi menjadi seekor kupu-kupu, kemudian sedetik kemudian kita menjadi seekor naga atau elang. Nah, tentang bagaimana cara mengendalikan avatar kita sendiri atau 7 lapis bumi dari spektrum Magic Webinio, atau bahkan langitnya para nabi seperti yang diceritakan dalam Isra Mi'raj, kita akan bahas di video konsepsi waktu ketiga setelah ini. Wes samane bae, kesel kan ngopi. Matur nuwun.